menjadi pedagang yang baik. Seumpama dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Orang mati gak ada karat. Seumpama dia polisi, menjadi polisi yang baik. Ada satu kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pedagang, punya toko di pasar. Ini Imam Abu Hanifah, imam besar, bukan imam musola. Imam Abu Hanifah ini biasa dikenal dengan Imam Hanafi. Punya toko di pasar, toko kain. Punya dagangan 2 jenis kain. Yang satu yang bagus harganya 1.000 dinar. Jenis yang kedua yang biasa harganya 500 dinar. Atau gampangnya yang bagus 1 juta, yang biasa 500.000. Nah, suatu ketika Imam Abu Hanifah ini keluar, ada perlu. Pas Imam Abu Hanifah ini keluar, tokonya dijaga sama karyawan. Terus ada orang Badui. Orang Badui ini orang pedalaman, orang dari pelosok desa. Datang ke tokonya Imam Abu Hanifah beli kain. Oleh karyawannya Imam Abu Hanifah, orang tadi itu beli kain yang harganya 500.000 dihargai 1 juta. Sudah, transaksi selesai. Pembeli tadi keluar dari toko, tidak lama jalan, semisal ini pintu tokonya adalah pintu ini, mungkin di tembok itu ketemu Imam Abu Hanifah pulang, mau kembali ke toko. Dilihat ini tadi pembeli, katanya Imam Abu Hanifah, sebentar, kamu beli apa? Oh, saya beli kain. Oh, lihat kainnya. Dilihat sama Imam Abu Hanifah. Loh, ini kain harganya mestinya 500.000. Kamu ini beli berapa? Saya beli 1 juta. Kata Imam Abu Hanifah, ayo kembali ke toko. Kembali ke toko, terus ditanya karyawannya, ini tadi dia beli ini harganya mestinya 1 juta. Kenapa mestinya harganya 500.000? Kenapa kamu jual 1 juta? Nah, melihat ini karyawannya ditegur sama Imam Abu Hanifah, si pembeli ini merasa kasihan, mengatakan, wahai Imam Abu Hanifah, tidak apa-apa. Apa malih ini sing jadian kiai tambah wis mboten napa-napa yai, mboten napa-napa. Tidak apa-apa, Imam Abu Hanifah. Tadi kan juga sudah selesai transaksinya dan saya juga sudah ridho, tidak apa-apa, saya sudah beli. Kata Imam Abu Hanifah, tidak, anta mukhayyar. Kamu sekarang boleh milih. Kamu saya beri 1 kain lagi, atau kainmu ini saya ganti dengan yang harganya sesuai, yaitu yang harganya 1 juta tadi. Pilih yang mana? Akhirnya si pembeli tadi ini pilih, ya sudah, tambahkan saja 1 kain lagi seharga 500.000, jadi sesuai. Nah, seumpama ada orang yang berdagang caranya seperti ini, kira-kira jangan bilang ini orang baik atau tidak? Baik, jadi kupu-kupu. Karena apa? Karena boten mati gak ada karat, sehingga bisa menjadi baik. Dalam berdagang pun bisa menjadi baik. Bekerja juga begitu, bisa menjadi baik. Jadi ketika dia puasa berhasil tempat, diantaranya mempergarap, Allah berubah dia jadi kupu-kupu. Diantaranya adalah dia menjadi orang yang kaya dan dia gemar berinfak karena memang memiliki kelebihan harta. Sebab karep sama barang lebih banyak barang. Jadi kaya itu adalah karep dengan harta lebih banyak harta. Melarat itu karep dengan harta lebih banyak karep. Jelas apa betul ini? Ini coba sih. Kaya itu monggo. Karep dengan harta lebih banyak harta. Melarat itu karep dengan harta lebih banyak apa nih? Jadi jangan terlalu pusing dengan waduh gaji 3 juta, UMR 2 juta, tambahannya 2 juta berapa. Jangan pusing sama itu. Yang penting itu bukan hartanya dapat berapa, jenengan saged nyesuaikan apa mboten. Karena ada orang ndak pantes sugih Mas Yota.
gajinya besar tapi nggak pantas sugih. Kenapa? Ya karena dia tambah kaya, gayanya juga tambah kaya gaya. Akhirnya gak sugih. Bahkan belum kerja sudah mengumpulkan gaya. Mbak, aku tak kerja di toko HP ku, Mbak. Lho lah kok bisa enak kerja di toko kain kok pindah ke toko HP. Soalnya di toko HP ku aku iso nyicil kredit HP sing apik. Lah kerja durung kok wis mlumpukno karep. Aku tak kerja di dealer motor ae Mas. Lho apa? Kok wis enak iki lho kerja di toko. Kok nang dealer motor? Iya, soalnya enak lek di dealer motor iso gampang nyicil motor. Lawa kerja durung wis nglupukno endi kate sugih. Belum dapat harta, hartanya sudah ditumpuk. Nah, jadi rumusnya sugih itu jangan nggak ingin jadi orang sugih ya. Nah, disesuaikan karep dengan harta, harus lebih banyak harta, jangan lebih banyak karep. Kemudian apa namanya? Lama-lama kalau ini terus dilatih, insya Allah jangan pantas jadi orang kaya berapapun penghasilan panjenengan. Lanjut, dilatih tidak terlalu butuh kepada orang, dilatih sehingga tidak terlalu marah sama orang, biasa saja. Ketika di bulan Ramadan jangan dilatih fokus kepada diri sendiri, tidak terlalu butuh sama orang, lama tenang. Karena ini jenengan cepeng ini rumusnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini punya rumus begini, ya. Ahsin man syi'ta takun amiron, wastagni amman syi'ta takun nadhiron, wahtaj ila man syi'ta takun asiron, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Niki cepengan supaya saged ten masyarakat niku panjenengan iki kejo. Niki rumus sosial Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berbuat baiklah kepada siapa saja, maka kamu akan menjadi rajanya orang tersebut. Dan berlakulah jangan merasa butuh kepada siapa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menjadi orang yang sepadan dengan dia. Dan silakan kamu butuh kepada siapa saja, sekali kamu butuh kepada seseorang, maka kamu akan menjadi tawanan orang tersebut. Ini rumusnya sih, gampang ingat. Nek kula kali panjenengan iki berbuat baik, memberi kepada orang, itu kita ini malah luhur. Malah kita ini bisa menjadi orang yang diajeni sama orang. Seumpama tidak bisa berbuat baik, minimal jangan terlalu butuh sama orang. Kalau kita tidak terlalu butuh sama orang, ya, itu kita ini akan merasa sama siapapun, mau artis mau apa, itu sama kedudukan yang sama kita. Yaudah, kalau mari contoh, kadang RT kali presiden ini buatan jenengan reken, tapi RT jenengan reken. Misal panjenengan butuh sama RT, mau bikin acara manten ten kampung nutup jalan, izin ten RT. Sebelum izin panjenengan kepanggil kali Pak RT, kinten-kinten jenengan berlaku sae sopan, bahkan maringi hadiah apa boten. Nggih wong kate izin ada butuhnya sama RT. Nggih kepanggil begini, Masya Allah. Kalau betul akan orang, waduh mboten barang. Kelihatan RT jalan ini malah di Pak, Masya Allah, terus ini kabar saya bawa belanjaan. Saya bantu lah Pak, ngoten. Karena ada butuhnya sama RT. Tapi ada presiden datang seumpama di sini, dan jenengan tidak terlalu butuh kebetulan sama presiden ini. Secara langsung tidak terlalu butuh. Paling kalau presiden Iwan nih jenengan mek, walah kita presiden ini ngoten tau. Tapi ten RT Masya Allah RT lucu jenengan Masya Allah kalau betakan presiden ngoten Bu. Kenapa? Karena jenengan tidak terlalu butuh sama presiden saat itu.
maka jenengan akan merasa sama, sejajar posisinya. Makanya dikatakan kalau kamu butuh kepada seseorang, jenengan tidak mesti jenengan ini akan merasa tersandra kepada orang tersebut. Nah, orang itu kalau tidak terlalu punya banyak karep, ya buatan pati nggak ada karep, tidak terlalu butuh sama orang, sehingga hidupnya enak, merdeka. Apalagi kalau dia itu bisa infak, dia itu bisa berbuat baik, bisa khidmat kepada orang, itu malah dia ini dibutuhkan sama orang. Man akala amro, man akala tamro, atau amro. Barang siapa memakan kurmanya seseorang, maka dia akan mematuhi orang yang memberi kurma tadi itu. Nah, ini lu itu bisa berhasil karena apa? Karena ngumpet tadi itu di bulan puasa. Paham ya? Dan orang kalau tidak terlalu butuh sama orang, gak pati nyamuk. Allah bis, gak pati ngaruh kok nang aku, gak ngamuk biasa. Makanya dia bisa wal qaminal baik itu sangat ngempet marah. Sangat ngempet marah. Yang berikutnya, orangnya ini akan menjadi orang yang gampang marah. Karena kuncinya satu, biasa tempat karep niki napa sih? Hawa nafsu. Ngempet keinginan duniawinya. Lo niku dilatih sekali lagi di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kula kali panjenengan iki mestine sampun terlatih di dalam bulan suci Ramadan kemarin itu. Sudah terlatih boten pati gadakan. Ramadan itu dilanjutkan terus. Karena itulah mujahadahnya kita, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kan ngoten. Loh, orang kalau mau berjihad, kata Allah Ta'ala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alladzina jahadu fina, jenengan saged mujahadah mempet elek, lanahdiyannahum subulana. Allah yang menjadikan panjenengan itu menjadi kubu-kubu, menjadi baik. Kalau sudah baik, ujungnya Allahu yuhibbul muhsinin. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham iki? Iki jenengan cepet pun gampangnya ngeten. Para jamaah hadirin hadirat ingkang dimuliakan, monggo kula panjenengan dilanjutkan lagi kebiasaan-kebiasaan yang baik tatkala kita ada di dalam bulan suci Ramadan. Ngeten nggih. Ya, berarti puasa lagi Ustaz. Tidak harus puasa lagi. Kalau mau puasa lagi lebih baik. Tapi yang paling penting adalah tetap melatih diri ngempet hawa nafsu. Wong sudah dikasih fasilitas, dimudahkan untuk ngempet hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Itu mudah sekali. Bulan Ramadan mudah tidak ngempet hawa nafsu? Mudah. Selain Ramadan agak sulit dibandingkan Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan itu jenengan diwajibkan ngempet hawa nafsu. Kutiba alaikumusiyam. Kami diwajibkan untuk kalian ngempet. Nah, ini diwajibkan sama Allah Ta'ala. Loh, memang kewajiban itu kalau dilihat kayaknya berat, tapi hakikatnya itu adalah welase Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak diwajibkan, kita ini tidak akan bisa ngempet hawa nafsu minimal 1 bulan itu. Kita tidak akan bisa puasa kalau tidak diwajibkan. Loh, kok sakit ngoten? Ini kalau paringi contoh. Saya kasih contoh ya. Seumpama niki jenengan ke dokter. Ini mugi-mugi sehat semuanya. Seumpama ada orang sakit kemudian dia ke dokter. Ada satu dokter melihat pasien ini adalah orang yang harusnya berpuasa.
supaya cepat sembuh. Kalau tidak puasa akan bahaya buat dia. Tapi dokter tidak mewajibkan, dia cuma bilang, Pak, saya anjurkan panjenengan ini puasa supaya cepat sembuh. Orang yang seperti ini hanya anjuran saja dari dokter, maka akan sulit berpuasa. Contoh, seumpama dia puasa, kalau begitu saya besok puasa dok. Oh iya, besoknya puasa. Tengah-tengah puasa jam 10 pagi tiba-tiba ada kawannya dari luar kota. Ada kawannya dari luar kota bawa makanan kesukaannya dia, seumpama dari Gresik bawa nasi kerawu yang paling enak di Gresik. Seumpama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, masya Allah, wong Gresik rek wong ado teko nang kene, masya Allah. Ya napa niki kabare Mas Abdul Mutim, Mas Abdul Mutim iki tiyang Gresik iki. Ya napa kabare? Alhamdulillah. Sampeyan saya iya rada kaenak awak iki. Iki lho, aku nggawa atau iki apa jenenge ben sarapan iki kene, bareng sarapan bareng sego kerawu. Waduh. Jangan cocok iki senenganku ini. Tapi aku pas poso Mas. Waduh emang rek lagi selama mampu iki. Ya wis lek sampeyan gak gelem, aku tak maringi tak nang omahe Ustaz Agus saya tak makan sego kerawu ambek Ustaz Agus. Kami ngoten. Nah ini. Waduh. Emang iki senenganku hari ini ngoten ya. Nah karena dianjurkan sama dokter, akhirnya dia bilang, ya wis gak apa-apa Mas, saya sarapan ambil saya sarapan kali kula, wis kula tak biji mawon posone. Bisa terjadi begitu. Kan ngoten. Sering boten ngene iki. Sering. Tapi seumpama dokternya ini keren mewajibkan. Assalamualaikum dok, iya saya mau periksa ini laporan lab seperti ini dok. Oh iya, saya lihat dulu ya. Loh, bahaya iki Mas. Ya wis, tak kena resep yo, begitu. Mas, sampean mulai besok wajib puasa, kudu poso. Ojo sampe gak poso. Nek gak poso mati sampean. Sumpah dokter ngoten. Besoknya duki niki bisa tak denutin duki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, wong Gresik, wong ado ya apa kabar ya Abi? Alhamdulillah sampean saya yo rada loro aku iki. Waduh. Saya mangan-mangan iki nggo sego kerawu aku. Waduh aku poso ya Mas. Ya yo wis lek ngono, tak gowo nama Mas Agus ae. Temenan iki. Nek tak gowo nama Mas Agus lho iki. Iki lek aku mangan mati aku jadi dokter. Kita dulu digoyang sama badan. Wonten dia tetap akan puasa, tidak berani makan. Terus apa wonten? Karena diwajibkan itu membuat kita mudah untuk melakukan sesuatu daripada disunnah. Oke, daripada disunnah. Saya setuju. Makanya kalau kita diwajibkan, bahkan ada kewajiban yang hebat seperti kewajiban sholat, itu supaya kita ini mudah untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat ini sangat penting. Sholat itu kewajibannya dahsyat. Kewajibannya adalah berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau dia mampu berdiri, duduk tidak boleh. Duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dia berebah miring. Kalau tidak mampu berebah miring, maka dia terlentang. Kalau tidak mampu terlentang, tidak mampu sholat seperti itu, maka dia dengan isyarat menundukkan mata dan seterusnya. Sampai pokoknya selama akalnya masih berfungsi, maka orang itu wajib sholat. Saking kewajiban sholat ini penting. Loh kenapa begitu? Karena sholat ini adalah suatu hal yang menjadi perekat supaya pengunci supaya agama tidak lepas. Sholat ini. Makanya sama Allah Ta'ala diwajibkan sedemikian rupa. Karena itu adalah welas rahmatnya Allah Ta'ala supaya kita mudah untuk melakukan sholat. Seumpami boten diwajibno sholat, lepas semua sholat itu. Susah untuk dilakukan. Kalau paling contoh bisa minjem botol atau gelas air minum yang belum dibuka. Ada? Saya pinjam. Saya kasih contoh. Niki masalah
sholat. Yon sewu. Rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. 5. Seumpama ini agama Islam, ya. 5 ini rukun Islam yang megang. Saya ulang ya, ini agama Islam, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dengan 5 ini agama Islam pegang. Jelas? Kalau jenengan tidak bisa haji karena sesuatu hal, maka akan lepas haji. Masih bisa pegang? Masih bisa pegang agama. Kalau jenengan tidak zakat, taruh kata tidak wajib zakat, maka lepas zakat. Masih bisa pegang? Masih bisa pegang agama. Kalau jenengan nggak puasa karena udzur puasa, seumpama safar, masa fatul qasar, tidak puasa, lepas puasa, masih bisa pegang. Yang telunjuk tadi apa? Sholat. Yang telunjuk adalah sholat. Yang kedua ini syahadat dan sholat. Kalau jenengan sholat ini lepas agama, jelas ya? Jelas ya? Makanya kewajiban sholat itu seperti itu, diwajibkan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak diwajibkan, kita tidak mungkin bisa sholat dengan mudah. Karena diwajibkan itu kita mudah melakukan sholat. Jadi pandanglah tugas-tugas atau perintah-perintah wajib dari Allah Ta'ala itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah ingin mencintai kita dan kita dipantaskan untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala, kita dijadikan baik oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Pun setengah dosa kalau kita dicekap, monggo sama-sama kita berusaha untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kata kuncinya nomor sedimpet, diantaranya ngempet nomor 2 ngempet barang jelas ya, insya Allah akan diindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua juga tadi yang terakhir saya sedikit menyampaikan, jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Nomor 2, keluarga dijaga betul-betul. Jangan sampai keluarga kita meninggalkan sholat, utamanya istri dan anak. Dinasehati terus supaya kita terjaga sholatnya. Karena kalau sholat sampai lepas, maka agama akan lepas. Na'udzubillahi min dzalik. Pun bikin manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua ridhonya dengan mengaji ilmu agama seperti demikian. Allah tambah kekuatan iman kita, Allah tambah kekuatan keyakinan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufiknya sehingga apa-apa yang menjadi hidayah dari pelajaran yang sudah kita dapatkan di dalam pengajian ini, Allah jadikan kita mampu untuk melakukannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan semua hajat-hajat kita, hajat-hajat baik itu dunia, hajat-hajat barzakh, hajat-hajat akhirat. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bertawassul kepada para wali, bertawassul kepada khususnya guru kita semua, Rabi Arwahina Syekh Al-Hajj Muhammad Qasri Al-Murtadha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah wa bi jaddina Syekh Al-Hajj Muhammad Qasri Al-Murtadha
litubullah lana jami'al hajatina wa khususan hajat moga hajat-hajat panjenengan jenengan sebatakan piyambak-piyambak. Dulukan hajat akhirat jenengan suwun minta supaya masuk surga tanpa hisab. Jenengan minta supaya bisa masuk surga bersama dengan orang tua, anak-anak, pasangan suami atau istri, dan semua orang yang kita cintai, sesurga dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jenengan minta supaya bisa hadir di telaga haudnya Rasulullah SAW untuk bisa meneguk minuman dari telaga tersebut langsung melalui tangan Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah supaya bisa lewat sirat dengan cepat. Minta sama Allah supaya timbangan amalnya yang buruk dirubah menjadi baik. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di mahsyar diringankan, menjadi termasuk golongan yang alal arro'iki yang turun berada di dipan-dipan dalam keadaan damai dan terang dan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon syafaat Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa juga hajat-hajat barzakh. Mohon supaya diselamatkan dari fitnah kubur, selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Minta agar kuburannya kelak akan dijadikan taman-taman surga, dijauhkan dari kuburan yang menjadi lembah-lembahnya neraka. Minta agar tatkala kelak datang ajal merupakan kondisi kita yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kondisi kita yang sedang dalam keadaan ibadah, entah dalam keadaan sholat dalam sujud, entah dalam keadaan berpikir, entah dalam keadaan membaca Al-Quran, entah dalam keadaan berkhidmat kepada agama, mengajar dan mengaji. Dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika wafat dalam keadaan hutang-hutang, hak-hak adami semuanya telah terselesaikan. Semua orang-orang yang merasa sakit hati kepada kita, agar Allah rubah hatinya kemudian itu kepada kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita wafat dalam hati kita tidak ada dunia, yang ada hanya Allah. Minta kepada Allah agar tatkala kita wafat, apabila dalam hati kita ada kebencian, ada hasud, ada dengki kepada satu saja dari makhluk Allah, mudah-mudahan Allah hapus itu sehingga betul-betul wafat dalam keadaan zahirnya bersih dan batinnya bersih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita, Allah bersihkan hati kita, Allah jaga kita dari segala fitnah, fitnah dunia, fitnah barzakh dan fitnah akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rezeki kita, anak-anak kita, usia kita, keluarga kita, perjuangan kita, rumah kita, masjid-masjid kita, pondok-pondok kita, madrasah-madrasah kita, santri-santri kita, semuanya adalah memiliki berkah yang banyak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bermanfaat dan berguna. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang berberkah, yang bisa diambil keberkahannya oleh orang-orang di sekitar kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melapangkan rezeki kita dan diikuti juga dengan lapangnya, kayanya hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah, tanpa lelah, tanpa kesulitan di dalam mencarinya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa membelanjakan rezeki kita di dalam hal yang halal.
makanan yang halal, pakaian yang halal, dan derma-derma serta infak-infak sedekah. Allah jadikan kita orang yang lumo, orang yang roman, orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Zahir batin Allah sembuhkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar afiat penting